Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai ingkang sanget kula mulyakaken, kula taati, wabil khusus Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Fauzi sekeluarga kalian, Mbah Nyai, Ibu Nyai Hajjah Basiratul Hidayah binti Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, sedaya tokoh masyarakat ingkang sangat kula mulyakaken. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dijalankan oleh Allah, didudukkan oleh Allah, dipilihkan tempat yang mulia oleh Allah. Kula jadi ingat dalam kitab Al-Hikam tengah-tengah niku wonten hikmah yang dijadikan sebagai napa nggih, ngaca posisi kita di hadapan Allah itu seperti apa. Kalau kalian, kata Ibnu Athaillah, ingin tahu apakah kalian ini termasuk orang-orang mulia atau orang celaka, maka tinggal lihat di mana Allah menempatkan kamu. Kalau kamu ditempatkan di tempat yang mulia, maka kamu adalah orang-orang mulia. Tapi kalau kamu ditempatkan di tempat orang-orang celaka, maka kamu adalah orang-orang yang celaka. Kula kalih panjenengan malam ini ditempatkan di surganya Allah, di taman surganya Allah. Sebab Kanjeng Nabi pernah dawuh di depan para sahabat bahwa di dunia niku ada taman-taman surga.
Kemudian para sahabat bertanya, "Nopo niku ya Rasul?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Majelis ta'lim, majelis zikir, itu adalah taman-taman surga Allah di muka bumi." Maka ini menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki mulia oleh Allah. Kemudian apa kewajiban kita kalau kita sudah tahu kita sudah ditempatkan di tempat yang mulia? Kewajiban kita adalah berdoa, mudah-mudahan Allah tidak memindah kita ke tempat yang hina. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita maziltu thaliban, selama-lamanya kita adalah thalib, pencari ilmu, pencari berkah. Amin Allahumma amin. Malam niki sampun kula kutip satu hikmah dari Munajjat Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamipun. Jenengan tingali kertasipun sampun angsal sedaya nggih. Kula bekto makalah kados ngeten niki niru-niru Abah. Sebab khawatir makai jenengan boten sempat nyatet nih. Nah, sampun wonten catatanipun, tapi mantun niku disimpen nggih, disimpen, khawatir disalap teng pundi-pundi. Ilahi, duh pengiran kami, wahai Tuhan kami, amiyat sungguh buta, ainun mata, la taro yang tidak melihat, la taroka yang tidak melihat opo ainani ka ing sira, alaiha ingatasi ain, raqiban ingkang nginjen-nginjen, wa khasirat lan rugi safqatu abdin dagangannya seorang hamba, lam taj'al lahu min hubbika nasiban, yang tidak mendapatkan bagian dari cinta kepadamu. Hikmah niki kalau dibagi wonten kalih. Yang pertama urusan raqiban, yang kedua urusan khasiron. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari memulai dengan kata-kata ilahi, wahai Tuhanku. Amiyat ainun, kula beto syaraipun, amiyat ainun, buta ainun meripat, mata. Al-muradu biha ainul basirati, yang dimaksud mata ini bukan mata zahir, tapi mata batin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, kita itu punya banyak mata. Tidak termasuk mata kaki juga nih. Nah, yang dimaksud mata itu adalah mata zahir, mata batin. Hikam jarang membahas tentang hal-hal yang zahir, tapi hikam niku lebih banyak membahas tentang sarair, tentang hal-hal yang sirri, tentang hal-hal yang batin. Maka dalam syarahnya yang dimaksud mata di sini adalah ainul basirati, peningal hati, pandangan hati. Jadi amiyat buta. Kemudian kula gambaraken ngeten. Manusia itu paling tidak ada 4 kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang matanya sama-sama sehat. Mata zahirnya sehat, mata batinnya sehat. Mugi-mugi kita termasuk ini, amin Allahumma amin. Karenanya bapak-bapak,
dalam konteks yang lain ketika panjenengan bercermin, biasanya yang bercermin itu kan ibu-ibu. Kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Sebagaimana engkau telah membuat wajah saya, fisik saya bagus, maka fahassin khuluqi, yang dalam-dalamnya juga bagus. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari dawuh Kanjeng Nabi, ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan mata zahir kami terang benderang, tidak buta, maka tolong ya Allah mata batin kami jangan engkau jadikan buta. Kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang-orang yang mata zahirnya melihat kedua mata ini, namun mata batinnya buta. Na'udzubillah, ini jelek. Dalam Al-Quran disebut walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adall. Neraka jahanam itu dipenuhi dengan manusia dan jin. Bukan mereka tidak punya mata, mereka punya mata, tapi lahum a'yunun, mereka punya mata tapi la yubsiruna biha. Pakai la yubsiruna, makanya dalam tafsirnya itu pakai basirah. Bukan la yanduruna. A'yunun la yanduruna, bukan, tapi la yubsiruna. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah mereka punya mata ini, tapi la yubsiruna, hatinya tidak melihat. Itu orang-orang yang celaka. Jadi orang yang matanya sehat dohirnya, tapi batinnya mati, buta. Golongan yang ketiga adalah golongan yang dibalik, bapak-bapak. Matanya buta, hatinya melihat. Niki soai niki. Berapa banyak imam-imam hebat niku? Imam-imam hebat itu seperti Abdullah Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu buta mata dohirnya, tapi terang benderang mata batinnya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibi Sintid Durar itu juga buta mata dohirnya, tapi peninggal hatinya cerdas luar biasa terang benderangnya. Bahkan kula pireng napa leres Bu, Mbah Wahab itu akhir hayatnya buta katanya, gak bisa melihat menjelang wafat, tapi mata batinnya niku jelas. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku yang ketiga. Jadi mas-mas jadi lihat, siapa itu penyanyi yang dapat Good Talent itu? Aryani. Itu mata dohirnya buta, tapi mata batinnya jalan, karena sholawat yang dibaca, Quran yang dibaca. Yang paling susah itu kalau buta kedua-duanya, zahirnya buta, batinnya juga buta. Na'udzubillah. Lah yang dimaksud wa hadza yahtamilu ayyakuna ikhbaran wa ayyakuna du'aan bidawamil 'ama li'anna aslahu hasilun la taraka 'alaiha raqiban ay hafizan muraqiban laha. Kalimat ini bisa dipahami dari dua hal. Pertama, Syekh Ibnu Athaillah ingin menyampaikan kepada kita kabar berita bahwa buta mata. Tapi yang kedua, kalimat yang ada di ilahi ini adalah kalimat doa, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang buta. Pertanyaannya sederhana,
buta di sini ini cirinya bagaimana? Mata batin kita ini buta, disebut buta niku pripun? Sederhananya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari dawuh la taraka 'alaiha raqiban. Kenapa? Karena mata itu tidak melihat, mata batin itu tidak menyadari, tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang raqiban, zat yang nginjen-nginjen, zat yang maha melihat, zat yang maha menjaga. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, dalam dunia tasawuf niku ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan, mal ihsan, Rasulullah menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan, pakai ka'annaka, seakan-akan kamu nyawang Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Niki mata batinnya, bukan mata zahir. Seakan-akan kamu melihat Allah. Lah maqam melihat Allah dengan mata batin ini ditempati oleh orang-orang spesial, para wali-walinya Allah, yang kemudian makomnya disebut dengan makom musyahadah. Susah menjelaskan bapak-bapak, karena memang kita tidak sampai pada makom musyahadah niku. Pun boten usah jelaskan, niki makomnya para wali. Bersyukur kita karena makom ini ada yang di bawahnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa mencapai makom bahwa batinmu itu nyawang Allah, memandang Allah, maka yakinlah di balik Allah memandang kita, Allah melihat kita, hati kita, mata batin kita harus percaya betul, yakin betul kalau Allah melihat kita. Kalau batin kita nggak punya pendapat seperti itu, buta kita. Jadi kebutaan mata batin itu apabila kita tidak menyadari, tidak melihat, tidak meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala apa yang kita perbuat. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula sisipi contoh. Suatu saat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah jalan-jalan bersama pengawalnya, karena Khalifah Umar ini orang yang sering turun ke bawah, bukan pencitraan bapak-bapak, bukan pencitraan. Turun ke bawah tidak pakai seragam, beliau nyamar. Lah suatu saat beliau adik-adik lewat di depan pemuda seperti kalian itu. Lah pemuda ini sedang mengembala kambing, banyak sekali kambingnya. Sayyidina Umar bilang kepada sahabatnya, kita berhenti dulu, kita parani pemuda yang sedang ngingu kambing itu, ngembala kambing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, kambingmu banyak ya? Sanis kambing kulo pak, niki kulo namung buruh mengembalakan. Berapa dek jumlahnya? Boten sakit kulo ngitung saking katai. Oh begitu. Gimana kalau satu saja dari kambing itu sampai jual pada saya? Kan lumayan. Bagaimana nanti kalau ketahuan oleh tuan saya? Wah, nggak mungkin ketahuan, wong sampean saja nggak tahu jumlah kambing itu. Ataupun kalau ketahuan nanti kamu bilang ucul kek, atau kalau nggak ucul nggak lepas dimakan serigala, pasti dimaklumi. Tiba-tiba pemuda itu mengatakan begini, saya bisa berkata seperti itu kepada tuan saya, tapi bagaimana dengan tuan saya yang di atas?
Kalau tuan saya yang di bawah yang punya kambing ini bisa saya bujui, tapi bagaimana halnya dengan tuan yang di atas yang memiliki kambing ini, pemilik kambing ini dan juga memiliki saya. Ini Sayyidina Umar mendapat jawaban seperti itu, nangis bapak-bapak. Bukan nangis sedih, tapi nangis terharu. Ternyata rakyatnya sekalipun hanya seorang pengembala kambing, tapi keyakinannya, mata batinnya terang benderang. Dia menyadari, dia melihat bahwa apapun yang dia lakukan, Allah Maha Tahu. Inilah yang dalam Al-Quran disebut Innallaha bima ta'maluna khabir, atau Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka kemudian Sayyidina Umar berkata, tolong antarkan saya kepada tuan kamu. Akhirnya diantarlah Sayyidina Umar oleh pemuda itu ke tuan pemilik kambing itu. Singkat cerita, ditanyakan oleh Sayyidina Umar, budak kamu saya beli, kamu jual berapa? Segini. Saat itu juga pemuda ini dibeli oleh Sayyidina Umar dan dibebaskan, dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Ini namanya seorang yang luar biasa, mata batinnya jalan. Di kisah yang lain, Sayyidina Umar kan pernah jenengan pirengaken pasti saking Mbak Yai Jamal cari mantu niku lho bapak-bapak. Saat Sayyidina Umar jalan-jalan, kemudian beliau berhenti di Kubuk Reot. Tiba-tiba di dalam Kubuk Reot itu terjadi pembicaraan antara sang ibu dengan sang putrinya sambil berkata, "Nak, campur susu itu dengan air." Kalau sekarang oplos gitu bapak-bapak. Apa jawab anak perawannya itu? Bu, bukankah khalifah Presiden kita melarang kita berjualan dengan tidak jujur? Ibunya menjawab, sudahlah nak, lakukan saja apa yang ibu perintah. Khalifah kita ada di istananya kok, enak-enak duduk, dia tidak tahu kondisi kita. Lakukan saja, dia tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Tiba-tiba perempuan hebat muda itu berkata, demi Allah, sekalipun ibu yang memerintahkan, ini namanya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan itu wajib kepada makhluk kalau disuruh bermaksiat. Sekalipun ibu yang memerintahkan, sekalipun khalifah tidak melihat yang saya perbuat, saya tidak akan melakukan apa yang ibu perintahkan, karena Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Disetempellah rumah itu oleh Sayyidina Umar. Singkat cerita, pulanglah Sayyidina Umar menawari anak-anaknya, kemudian memilih Asim untuk menikah dengan anak penjual susu eceran. Tidak pandang itu penjual susu eceran, tapi anaknya betul-betul memiliki mata yang terang benderang batinnya. Kemudian setelah menikah punya anak, kemudian anaknya punya anak, diberi nama Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz niku putranya Sayyidina Asim. Asim punya anak Abdul Aziz, Abdul Aziz punya anak Umar. Saya tanya kepada kalian, yang hebat bapaknya apa ibunya? Ayo ngomong. Kadang-kadang bapak-bapak yang penceramah-penceramah, ini hebatnya bapaknya, nggak tahu kalau ibunya yang memiliki sifat muraqabah. Imam Asy-Syafi'i itu yang hebat siapa? Bapaknya yang tidak mau makan napa niku bapak-bapak? Napa niku yang kintir, delima yang kintir, sehingga kemudian ketika dimakan beliau mendatangi mendatangi yang punya delima, kemudian yang punya delima menghukumnya dengan jalan harus menikah dengan anaknya, tapi anaknya disebut buta. Setelah menikah lahirlah Imam Syafi'i yang hebat. Jangan hilangkan sejarahnya, yang hebat dua-duanya. Abahnya hebat, tapi ibunya hebat.
karena ibunya buta, walaupun matanya melihat, tapi katanya buta itu maksudnya tidak pernah melihat maksiat. Kenapa ada orang tidak melihat maksiat? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raqiban, faman ra'allaha raqiban alaihi, barang siapa yang melihat, paham bahwa Allah mengawasinya, ya'lamu jami'a ahwalihi, dia paham bahwa Allah mengetahui segala tingkah laku perbuatannya, la yakhfa alaihi syai'un, yang tidak ada satupun yang samar di hadapan Allah, istahya minhu, maka dari keyakinan itu akan muncul perasaan malu terhadap Allah. Inilah yang disebut kaitannya dengan al-haya'u minal iman. Gak mungkin orang itu malu kalau tidak memiliki keimanan yang mantap dalam batinnya. Gak mungkin orang itu memiliki keimanan yang mantap dalam batinnya kalau dia tidak menyadari semua perbuatannya dipandang, disawang oleh Allah. Maka anak-anak santri pondok sini, jangan takut pada pengurus, jangan takut pada keamanan. Naikkan sedikit, takutlah kepada pengasuh. Naik sedikit ke pengasuh dulu. Habis naik ke pengasuh, naik lagi, takutlah kepada Allah. Ayo budayakan sifat malu, sifat izin. Kalau tidak malu, makanya bahasanya kalau tidak malu silahkan berbuat fasna ma syi'ta, silahkan berbuat sesuatu yang kamu inginkan. Sudah, maka istahya minhu, buah dari keyakinan itu akan muncul sifat malu. Wahabahu ayyarahu ala ma yakribuhu, dan hamba itu pasti takut apabila perbuatannya yang tidak disukai oleh Allah itu kelihatan oleh Allah. Kemudian wa man lam yakun ala hadzal wasfi aimat ainu basiratihi, wa man lam yakun ala hadzal wasfi, siapapun orangnya yang tidak memiliki sifat ini, tidak takut kepada Allah, tidak malu kepada Allah, tidak menyadari kalau semuanya dipandang oleh Allah, maka orang tersebut amiyat ainu basiratihi, mata batinnya sudah buta. Bukan minus lagi bapak-bapak, bukan min. Kalau min masih bisa dibantu dengan kaca mata, ini sudah buta. Jadi wa man lam yakun ala hadzal wasfi amiyat ainu basiratihi fabaraza maulahu bi anwa'il qaba'ih. Kalau mata batinnya sudah mulai buta, maka dia pasti akan dengan terang-terangan, baraza niku ngedeng, dia akan ngedeng di hadapan Tuhannya bi anwa'il qabaihi, dengan melakukan berbagai macam kejelekan karena merasa aman. Kalau kamu pakai sepeda motor, ada polisi banyak di samping kanan kiri, berani ndak kamu nggak pakai helm? Berani kamu nggak blayer-blayer? Nggak berani. Kenapa? Takut karena ada polisi yang mengawasi. Lah, naikkan ketakutan itu kepada Allah. Sebab orang yang tidak merasa dipandang oleh Allah, maka dia akan berani baraza maulahu bi anwa'il qabaihi min ghairi iktirasin wala mubalatin, tanpa peduli dan tanpa merasa takut. Terusipun walida warada fil hadis, karenanya Kanjeng Nabi dawuh untuk urusan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadisipun ngeten. Adik-adik kalau nutut ditulis. Afdalu imanil mar'i
afdalu imanil mar'i ay ya'lama anna allaha ma'ahu haitsu kana ay ya'lama anna allaha ma'ahu haitsu kana. Di lembaran namun kula tulis terjemahnya saja yang tebel niku Bapak-bapak. Afdalu imanil mar'i, iman yang paling utama dari seorang hamba, ayya'lama adalah merasa tahu, merasa sadar, merasa faham, annallaha ma'ahu haitsu kana, sesungguhnya Allah bersamanya dimanapun dia berada. Kata-katanya Kanjeng Nabi, annallaha ma'ahu haitsu kana, Allah bersamanya dimanapun dia berada. Inilah yang bahasa tasawufnya zikir bersama niku napa Pak? Kula niku pernah ditimbali kalih Mbah Abah Jamal. Abah niku luar biasa. Hikamnya niku lompat Bapak-bapak dari pemahaman umum. Iku lho, ada orang pakai istilah doa bersama, zikir bersama. Yang dimaksud doa bersama itu kadang-kadang kalau orang umum disebut doa bareng-bareng, zikir bareng-bareng. Sebenarnya doa bersama itu, bersamanya itu adalah bersama Allah. Zikirnya itu merasa bersama dengan Allah. Maka bersama dalam kesendirian, sendiri dalam kebersamaan. Wah niku kula itu loh tulisannya profesor, kok bisa ya mengartikan bersama-sama itu bersama dengan manusia, padahal maksudnya bersama itu adalah bersama Allah. Jadi beruntung kula kali panjenengan nututi Mbah Yai Jamal. Jadi kula paham bahwa ma'ahu itu ma'anya bersama Allah. Makanya istilah innallaha ma'as sabirin, kalau sudah ma'iyah kebersamaan dengan Allah, maka yakin kalau kita merasa bersama Allah, Allah melihat kita, Allah paham kekurangan kita, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu kalau kita lemah pasti kita kuatkan karena kita sudah bersama Allah. Maka iman yang paling utama dawuhipun Kanjeng Nabi ini, afdalu imanil mar'i, iman yang paling utama adalah ketika saya dan panjenengan sedaya niki menyadari bahwa Allah bersama kita haitsu kana, dimanapun kita berada. Jadi takwa bukan hanya ada di masjid, takwa bukan hanya ada di pondok, takwa bukan hanya ada di Mekah Madinah, tapi takwa di mana-mana. Sehingga dawuhipun Allah gimana adik-adik? Tadi khutbah Jumatnya itu loh. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Pun bapak-bapak saniki sampun paham bahwa kita ngeraba diri kita ini mata batin kita itu sudah mulai minusnya berapa? Napa mani penyakit minus niku, selain minus niku napa biasanya Pak? Silinder. Nggih silinder. Nopo sudah mulai mati batin kita. Lah kalau sudah mulai mati mata batin kita, tidak perlu kita ke dokter. Bagaimana cara menghidupkan? Ya dimunculkan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang di awal tadi, kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan mata kami terang benderang, bisa melihat putih dan hitam,
luar biasa kula bersyukur pada panjenengan, tapi tolong ya Allah hidupkan juga mata batin kita. Di hikmah yang awal itu bapak-bapak, di hikmah yang awal-awal itu salah satu mata batin kita sudah mulai penyakitan itu apabila kita bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang tidak diperintah, tapi teledor terhadap sesuatu yang diperintah. Ijtihaduka fima dzumina wa tafsiruka fima tuliba minka. Kesungguhanmu terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin, nggak perlu sungguh-sungguh. Pak, nyambut damel niku sampun dijamin apa boten rezekinya? Sampun dijamin. Wa taksiruka fima tuliba minka. Di sisi yang lain kamu sembrono terhadap sesuatu yang diperintah. Napa niku? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadahnya sembrono, kerjanya luar biasa. Itu sebenarnya mata batinnya sudah mulai minus. Kenapa? Karena seharusnya dibalik, ibadahnya yang sungguh-sungguh, bekerjanya yuk sekedar aja. Wah, kadang-kadang pakai filosofi itu, bekerjalah seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kalau ditarik ke ibadah bapak-bapak, jadikan ibadah kita seakan-akan ibadah yang terakhir kali. Pun bapak-bapak, mugi-mugi Allah menghidupkan mata batin kita, amin, Allahumma amin. Doa yang kedua, wa khasirat safaqatu ay tijaratu abdin lam yaj'al lahu min hubbika nasiban. Niki urusan cinta. Dan rugi dagangan seorang hamba. Dalam Al-Quran itu Allah sering memakai istilah dagang, karena memang orang-orang Quraisy itu senangnya berdagang. Dan sesuatu itu biasanya orang-orang itu perhitungannya lewat perhitungan dagang. Konsep ekonomi yang diajarkan oleh guru ekonomi kulorien saat SD niku modal sekecil-kecilnya, pripun niku bapak-bapak? Laba sebesar-besarnya. Nggih, niku sebenarnya konsep ibadah niku bapak-bapak. Modal sekecil-kecilnya, pahalanya sebesar-besarnya. Lah, karena dagang ini rata-rata semua bisa, bahkan anak kecil pun bisa. Anak yang sedang main kelereng itu kadang-kadang kelerengnya juga dijual bapak-bapak. Maka bahasa yang paling mudah itu rugi dan untung, dan rata-rata tidak ada orang yang ingin rugi. Sehingga orang umrah pun dia nyangkut tijarah wa tijaratahu tijaratan lan tabur. Maka Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari niku dawuh bagaimana agar dagangan kita tidak rugi, wa khasirat lan rugi. Safaqatu tijarati abdin, dagangannya seorang hamba, lam yaj'al lahu min hubbika nasiban, di mana dia tidak menjadikan dalam dagangan itu rasa cinta kepada Allah. Bahasanya hubbika lahu au hubbihi laka, cintamu pada Allah atau cintanya hamba itu kepada Allah, ataupun cintanya Allah itu kepada hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbuhum, orang-orang mukmin itu mencintai, yuhibbu demen sapa Allah hum ing mukminin. Allah niku mencintai orang-orang mukmin, wa yuhibbunahu, dan orang-orang mukmin niku mencintai Allah. Makanya para rawuh kula kali panjenengan niki hikam niki akhir niki, karena munajat niku ada di bab terakhir. Kalau ngulang-ngulang bab awal niku sampun dijelaskan kalih Mbah Yai Jamal. Bapak-bapak, ibu-ibu, di bab-bab awal niku kula kalih panjenengan pernah diajarkan tentang
Orang beribadah niku ada sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja, wa sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf, wa sinfun ya'budunallaha ala sabilil hub. Ada segolongan orang yang beribadah kepada Allah karena takut dimasukkan neraka. Nah, kenapa kamu sholat? Wah, kak sholat neraka. Kenapa kamu masuk? Wah, gak masuk kula. Dipares kali guru-guru. Masukmu karena takut dipares. Ya. Yang kedua, wasinfun ya'budunallaha ala sabilir raja. Ada hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah niku karena tendensi pingin imbalan. Niki namanya ibadahnya pegawai. Kenapa masuk? Ya kalau nggak masuk ya nggak digaji. Santri, kenapa kamu serius? Iya biar naik kelas. Jadi iming-imingnya itu adalah naik kelas, atau naik lagi iming-imingnya ben oleh ranking, oleh piala. Itu bagus juga, gak salah, karena ini adalah proses untuk menuju. Jangan langsung sinfun ya'budunallah ala sabil hub niku terakhir nang Bapak. Yang terakhir adalah orang yang beribadah kepada Allah karena didasari oleh cinta. Dan yang seperti ini banyak dalam kisah kita tasawuf. Salah satunya yang paling terkenal ajaran cintanya itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Sederhana nak, sederhana. Coba sampean perhatikan. Ini ada 3. Ini satu, si Fulan, si A, ini si B, ini si C. 3 anak santri. 3 orang bekerja kepada seorang raja. Rajanya niku sugih, kaya, tapi berkuasa. Dia punya 3 pembantu. Niki penjelasan tentang sinfun-sinfun tadi niku. Pembantu yang pertama dipanggil oleh raja, "Kang, masuk." Masuk dia. "Kang, bersihkan kandang itu, Kang. Kudaku kasih makan, kemudian siapkan mandikan, saya mau keluar bersama kuda saya." Dia kemudian berkata, "Siap Paduka Raja." Kenapa anak ini melakukan seperti ini? Karena dia takut kalau nggak melakukan ini, wah, dipecat. Iya kalau dipecat, kalau dibunuh. Bersihkan kandang kuda itu, wah enak men. Kandang kuda sampean yuk bersihkan sendiri. Kuda saya kasih minum. Moh. Kira-kira kalau ada pelayan seperti itu diapakan oleh tuan rumahnya? Diapakan nak? Wah dipecat. Ya kalau dipecat. Ini raja hebat, bisa dibunuh. Yang kedua dipanggil, "Mas, tolong sampean bersihkan kandang kuda saya." "Nggih Paduka Raja." "Kasih minum juga ya?" "Nggih." "Pelananya sampean bersihkan?" "Nggih." Dia melakukan ketika ditanya, "Kenapa sih kamu kok mau melakukan perintah raja itu?" "Loh, kamu nggak tahu, gaji saya besar. Nggak bisa saya nggak melakukan itu." Yang pertama bekerja karena takut, yang kedua bekerja karena ingin dapat gaji. Yang ketiga dipanggil misalnya, Ahmad maju." "Nggih Paduka Raja." "Sampean bersihkan kandang kuda saya." "Sudah bersih Baginda." "Kudanya kasih minum?" "Sampun, sudah Baginda Raja." "Bersihkan pelananya ya, saya sudah mau berangkat." "Sampun." Ada ndak santri begini nih? Tanpa disuruh cedengnya sudah diroani, sudah ada. Hebat berarti. Wonten katanya Pak Fauzi teng mriki. Lah orang-orang yang seperti ini, sampun semua Baginda Raja, kandang sudah bersih, kuda sudah siap, pelana sudah bersih, tinggal Paduka pakai. Ditanya oleh Paduka, "Kenapa kamu lakukan seperti itu? Terpaksa ndak kamu? Karena takut ndak? Karena pengen apa-apa ndak kamu?" "Boten Paduka, karena kulo yakin bahwa kulo ini adalah budake jenengan tuan kulo, dan kulo melakukan ini dengan penuh cinta kepada panjenengan, sebagaimana
santri itu melakukan apapun yang dilakukan oleh kiainya bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Saya tanya anak-anakku, ngapunten bapak-bapak, kalau tang-letang anak-anak, kalau yang pertama itu balasannya dia digaji tidak dipecat, yang kedua dia digaji tidak dipecat, yang ketiga diapakan? Dicintai oleh rajanya. Kalau dicintai oleh rajanya, maka dia bilang, ditanya oleh rajanya, "Mas, kamu sudah nikah?" "Belum, Baginda Raja." "Kenapa enggak nikah?" "Nggih, ngapunten, boten gadah biaya." "Nikah, aku sing tanggung." "Rumah sudah punya?" "Dereng." "Oh yes, tak buatkan rumah." Kenapa? Karena raja sudah cinta kepada ini. Lah anak-anakku, para hadirin yang sangat kula muliakan, abah kita mengajari bertahap. Mungkin kita beribadah karena takut, kemudian kita beribadah karena berharap ganjaran. Mudah-mudahan pada akhirnya kita beribadah karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak mengenal kasih sayangnya Allah. Niki sampun jam 9, kula tutup mawon. Sayyidana Al-Habib Umar, gurunipun anak kula Mas Hasan di Tarim niku pernah menukil satu hadis begini. Dalam sebuah peperangan ada seorang ibu yang terpisah dengan anaknya yang masih kecil. Perang berkecamuk, banyak sekali yang meninggal. Ibu niki bingung, takut, anaknya juga termasuk korban. Selesai peperangan, bapak-bapak, ternyata ada seorang sahabat yang menemukan anak kecil niku. Kemudian anak kecil niku digendong, ditaruh di atas pundaknya. Kata mbah-mbah riyen kan ngoten nggih. Sakniki jarang kula ningali, kula makanya pengen segera punya putu kersani saged, mumpung pundak kula masih kuat dinaiki putu kula gitu. Kula niku sering riyen kali mbah kula dinaikkan ke pundaknya niku kepalanya mbah yang dijadikan pedgawe. Ditaruh di atas pundaknya sambil berkata, "Hei, siapa yang kenal dengan anak kecil ini? Saya temukan di pojokan sana." Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang ibu yang lari dari belakang sambil nangis, "Anak kula, itu anak saya." Lari dia. Begitu dia lari langsung diserahkan, dipeluk dengan erat, diciumi sambil nangis. Anaknya nangis, ibunya nangis, seakan-akan pelukan ini tidak mau dilepaskan. Begitu pemandangan yang mengharukan ini menjadikan para sahabat semuanya menangis. Menangis semua. Ditanya oleh baginda Rasul, "Kenapa kalian menangis?" "Ya Rasul, kami enggak tega melihat pemandangan yang sangat mengharukan ini. Betapa cintanya ibu itu kepada anaknya, betapa anaknya itu butuh dekapan ibunya." Kemudian Kanjeng Nabi bertanya begini, "Saya tanya pada kalian, apakah mungkin ibu ini akan melemparkan anaknya karena salah ke dalam api? Misalnya anaknya ngompol ngoten. Apa mungkin seorang ibu yang sangat mencintai anaknya ini akan melemparkan anaknya ke dalam api?" Semuanya menjawab, "Tentu boten Rasul. Pasti ibu itu tidak akan tega melemparkan anak itu ke dalam api." Apa jawab Rasulullah? Cintanya Allah, kasih sayangnya Allah jauh lebih tinggi dibandingkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Tidak mungkin kalau kita ini akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, karena Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Cintanya Allah itu melebihi cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Di hadis yang lain kula baca niku, ada seekor kuda melahirkan anak kecil, bapak-bapak. Nggih, begitu lahirkan ada di samping kakinya nih. Ternyata sang kuda ini mengangkat kakinya, khawatir kakinya ini nginjak bayinya yang masih baru lahir, anaknya yang masih baru lahir.
Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat yang juga memandang itu, ada yang di riwayat lain bukan kuda tapi unta. Kemudian Rasulullah tulit sahabat, lihat, unta itu mengangkat kakinya, khawatir kakinya menginjak bayinya yang baru lahir. Betapa sang unta itu sangat mencintai bayinya, insting. Terus Rasul kemudian berkata, bagaimana halnya Allah terhadap kita? Bagaimana cintanya Allah terhadap kita? Tentu jauh lebih tinggi dibandingkan cintanya unta terhadap bayinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bersama-sama kita berusaha betul untuk bisa mencintai Allah. Pertanyaan sederhana, bagaimana cinta Allah kepada kita? Salah satu cirinya seperti apa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh, kula tutup dengan kata-kata terusannya niki. Wa hubbullahi li 'abdihi, cintanya Allah terhadap hambanya, ihsanuhu ilaihi, satu, berbuat baiknya Allah pada hamba tersebut. Coba panjenengan hitung berapa banyak kebaikan Allah pada kita. Yang kedua, wasana'uhu alaihi, Allah memuji kita, Allah memuliakan kita, memuji kita. Itu cintanya Allah pada hambanya. Wa hubbul 'abdi lillah, adapun cinta kita kepada Allah, ta'atuhu, satu, mentaati Allah, wa muwafaqatu amrihi, napa nggih, mengikuti perintahnya Allah. Dua, mas-mas sambil bicara. Yang ketiga, wa ta'dzimuhu, mengagungkan Allah, wa haibatuhu, merasa takut kepada Allah, wanjidabuhu biqalbihi ilaihi, tertariknya hamba itu hatinya kepada Allah. Faman a'tahu Allahu min dzalikal hubbi nasiban faqad faza. Orang yang oleh Allah diberi cinta tersebut, Allah cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah, maka bagian ini disebut faqad faza, maka dagangannya laba, beruntung. Tapi waman hurimahu minhu, siapa yang dihalangi dari pemberian cinta ini, wa syaghalahu bid-dunya, dia dalam hidupnya hanya menyibukkan diri dengan dunia yang tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, faqad khasira tijaratuhu, maka dagangan orang tersebut betul-betul bangkrut, rugi. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mencintai kita, dan mudah-mudahan kita mencintai Allah. Yakin Allah mencintai kita. Sekarang PR-nya adalah seberapa besar kita mencintai Allah. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti rela menjadi budak, hamba dari yang kita cintai. Wa man ahabba syai'an katsura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia sering menyebut sesuatu itu. Pertanyaannya, zikir kita seberapa? Pun betul usah dijawab Bapak. Mudah-mudahan sesarengan kali hidayah pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Syekh Ibnu Athail As-Sakandari, dengan kemuliaan Syekh Abdul Salam bin Masis, dengan kemuliaan Syekh Abil Hasan Asyadili, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan kemuliaan Murabbi Ruhina Abah Muki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad wa Ibu Hurriyah, kita ditakdir oleh Allah memiliki mata hati yang terang benderang, memiliki perdagangan yang selalu beruntung,
amin Allahumma amin. Rabbi famfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi famfa'na Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Tahlil sampun doa ya. Sampun doa tahlil nggih. Dereng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakatil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an akrimna bikaramatil Qur'an syarrifna bisyarafatil Qur'an albisna bikhil'atil Qur'an afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah bihurmatil Qur'an. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu wa jami'a ma ta'allamnahu ya Allah hadiyatan minna ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fil muqaddimah khususan ila muassis hadzal ma'had wa nakhussu khususan ila murabbi ruhina wa mursyidina Asy-Syaikh Hadir Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil ba Abdul Jalil bin Mustaqim ba Mustaqim bin Husain murabbi ruhina wa jasadina al-maghfur lah Abah Ramaki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad wa zaujati ibunya Hajjah Hurriyah binti Ki Abdul Fattah wa usulihima wa furu'ihima wa masyayikhima wa man intasaba ilaihima wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina irfa' lahumud darajat wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat bisirri ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbana ilaika ya Rabb ashaddu min hubbina li anfusina wa li ahlina wa lin nasi ajma'in kama matta'na bin nadri ila baitikal haram famatti'na bin nadri ila wajhikal karim wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nawwir qulubana binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam tahhir qulubana minal aghyar ya arhamar rahimin irhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an atakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika 'anna. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah haji baik yang dari Indonesia maupun dari seluruh penjuru negeri
panjenengan paringi sehat wal afiyah, panjenengan paringi mabrur hajipun, panjenengan paringi mabrur hajipun, panjenengan paringi mabrur hajinipun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensewu